Ya, kita masih membahas terkait dengan program listrik 35.000 megawatt yang saat ini progresnya berjalan, sudah sekitar 1.400 megawatt yang sudah beroperasi atau sudah tersalurkan ke warga. Nah, saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau kita berbicara untuk mencapai target ini, pembangkit listrik seperti apa sih Pak yang sudah ditempuh oleh Kementerian SDM atau PLN sejauh ini, bentuknya apakah hanya untuk gas saja, batu bara, atau semuanya Pak? Semua pembangkit masuk di dalam program 35.000 megawatt. Bagaimana kita bisa menentukan daerah ini menggunakan tenaga angin atau di Jawa itu memang sekarang Mbak Menteri sudah tidak menginginkan lagi adanya pembangkit listrik tenaga uap. Uap itu batu bara ya Pak ya? Karena memang batu bara di Jawa itu sudah penuh, kemudian juga, tapi di satu sisi ada nilai positifnya bahwa harga biaya penyediaan listriknya lebih rendah, paling rendah secara nasional. 5 sampai 6 sen per kWh. Di satu sisi, misalnya ke Indonesia Timur itu paling tinggi sampai ke 17 sen per kWh. Seperti itu. Oke. Itu mengapa batu bara itu dianggap murah? Karena batu bara itu kotor. Tidak ada biaya lingkungan yang dimasukkan di situ. Di luar negeri, batu bara itu ada harga lingkungannya, harga polusinya itu internalisasi biaya lingkungannya ada. Di kita tidak dihitung. Jadi kelihatannya murah padahal sangat mencemari. Oke. Sejauh ini kalau kita bicara pembangkit listrik dengan tenaga uap itu yang sekarang ini paling murah Pak? Iya, paling murah. Namun aspek lingkungannya secara teknis kelistrikannya, tetapi kalau kita ngomong the whole semuanya dengan biaya lingkungannya tidak murah juga. Oke. Dan Indonesia itu sudah solusi. Begini itu Pak, Pak, kita itu sudah teknologi Pak, kita Pak. Sudah ratifikasi perjanjian Paris COP21. COP21. Itu kita totally harus menghentikan itu, ya. Karena targetnya kapan Pak? Dan Paris dan Minamata, karena batu bara itu, pembangkit batu bara itu kandungan pencemarnya luar biasa. Dan kita sudah ratifikasi itu. Sudah ratifikasi 2016 kemarin COP Paris dan 2017 itu Minamata. Itu ada HG-nya, ada raksanya di situ. Nah, kita harus komit terhadap hal itu. Maka saya dorong ke Pak Someng dan pemerintah ini. Kalau gede-gede ini kan kendalanya banyak itu. Dan di daerah-daerah yang remote, ini saya tentang misalnya sidrap itu angin, itu harus mulai begitu kita. Kita pakai yang kita punya, ya, yang sustain secara lingkungan bagus dan relatif lebih bisa harga murah gitu. Oke. Artinya Pak, kalau tadi dikatakan oleh Pak Andi, ketika kita menggunakan batu bara itu adalah listrik dengan biaya paling murah per kWh. Dan saya mendapatkan info sekitar 60% pembangkit listrik kita di Indonesia masih menggunakan batu bara. Kalau Pak, paling murah enggak? Yang paling murah tuh air. Menggunakan air ya Pak ya? Yang paling murah tuh air. Kalau operasional, oke baik. Tapi jatuh juga loh. Silakan Pak Andi. Tapi perlu jatuh juga, air itu nanti bisa mahal karena sekarang itu kena ada harga untuk setiap kubik air yang digunakan untuk pembangkit loh. Ya, makanya kalau semua fair, batu bara itu juga bisa mahal. Oke. Karena sekarang nggak ada biaya lingkungannya aja jadi seperti itu. Ya sebenarnya Pak Catur, sebenarnya orang pun nggak mungkin ya kayak negara maju. Kenapa sampai saat ini pun Jepang pun masih berapa 30-40% masih pakai karena mereka Korea itu mau hapus Pak, mau diganti wood pellet. Iya Pak, benar Pak. Solusinya apa? Solusinya itu teknologi Pak. Macron dia bilang tahun 2000 sekian akan stop PLTU. Apa yang terjadi? Ternyata Menteri Lingkungannya bilang, oh kami tunda. Karena kenapa Pak pada saat itu? Alasannya? Ya kayak sekarang kayak permasalahan sekarang di Jerman. Dia push untuk EBT, tetapi industrinya akhirnya nggak kompetitif. Akhirnya beli lagi listrik dari Prancis yang menggunakan nuklir. Nah ini harus diketahui juga oleh masyarakat. Nuklir juga harus ya. Artinya diversifikasi energinya jalan. Diversifikasi setuju Pak. Iya. Jangan batu bara aja. Nggak boleh. Silakan Pak Beni. Iya, jadi saya kira bagus ini topik ini. Kita harus mencari energi baru yang jauh lebih murah tapi aman untuk lingkungan. Salah satu alternatifnya adalah kalau Indonesia ini sebenarnya yang paling abundant itu, yang paling banyak itu sumber energi kita itu nomor 1 matahari, ya, nomor 2 itu angin barangkali ya, terus air.
Satu lagi Pak, biomas. Ya, biomas. Dan kita punya banyak. Tapi ada lagi sumber daya alam kita memproduksi namanya thorium. Apa itu Pak thorium? Saya baru dengar. Ya, thorium ini sebenarnya di beberapa daerah ini produksinya luar biasa. Mungkin Pak Dirjen nanti bisa cerita ini. Ya, orang bilang itu seperti energi nuklir, tapi ini lebih aman, jauh lebih aman dari energi nuklir. Itu bisa di bawah 5 sen per kWh. Ya, dan ini yang menurut saya kurang kita kaji. Nanti duluan Cina tahun 2022 sudah akan masuk ke thorium ini. Ya, demikian juga Amerika. Harusnya dari sekarang kita kalau bisa bagian dari 35.000 ini dialihkan untuk energi yang sustainable lah. Dan betul dengan lingkungan hidup ya. Jangan tergantung pada batu bara lagi. Saya Dan batu bara ini nomor satu, jangan juga kita exploit terus ini batu bara untuk tujuan ekspor. Karena sekarang ini sudah merusak lingkungan juga. Bersih, ya, Pak, ya? Tapi yang jelas begini Pak Beni, Pak Catur, Pak Rahim, bahwa pemerintah itu di dalam membangun sistem energinya itu selalu mengacu kepada yang namanya Trilema Index, Pak. Trilema energi. Jadi berkaitan dengan bagaimana energy security, bagaimana menjaga energi security, dan bagaimana sustainability daripada energi. Tiga ini yang kita pakai, Pak. Dan selalu kita, nah makanya ada bauran di antara bagaimana sustainability kan kaitannya bagaimana kita pindah ke energi yang sekarang ini yang terbarukan ini agak jauh dari target yang 23% itu, Pak. Itu harus yang menjadi concern pemerintah di situ. Pak. Kalau kita berbicara masalah diversifikasi, 13% loh, Pak. Pak Andi. Enggak, Pak. Itu 13%, Pak. Enggak, Pak. Saya punya data sendiri enggak sampai segitu. Sudah 13%, Pak. Baik, saya kembali ke Pak Andi lagi. Pak Andi, kalau kita berbicara masalah diversifikasi energi, ada menggunakan air, menggunakan gas, angin, uap, batu bara tadi, kemudian energi-energi yang lain. Kalau tadi Anda katakan yang paling murah itu mungkin batu bara dan air, tapi kita juga didorong untuk menggunakan energi lainnya. Apakah nanti pada akhirnya ini bisa diterima harganya secara keekonomian oleh masyarakat atau industri? Nah dia, disitulah trade off-nya. Nah contoh ya, misalnya kita mau menuju kepada nuklir. Nuklir memang masih agak jauh, Pak. Thorium itu oke. Katakanlah oke thorium. Secara lab scale itu sudah oke. Tapi permasalahannya kan kita harus enrichment lagi, Pak. Kalau thorium itu belum proven, Pak. Nah, enrichment itulah yang sulit itu karena secara politik global. Apakah kita diizin itu sama negara-negara yang menguasai teknologi? Kalau thorium itu diizinkan, Pak. Cuman sekarang ini belum proven untuk pembangkit listrik. Ya, baru lab scale memang. Tapi belum ada sampai sekarang di dunia pembangkit listrik yang skala tapi mulailah kita antisipasi. Tapi kalau yang energi-energi lain negara lain nanti saya mau ngomong ini, Pak ya. Misalnya kita itu waktu di Jerman itu salah satu energi yang terbarukan itu biomas. Mereka menyampaikan di Indonesia itu pertumbuhan biomas 5 kali dari Eropa. Kenapa nggak dipakai? Semua sekarang program dari pemerintah Korea, semua batu bara mau diganti dengan wood chip, wood pellet, dengan biomas semuanya. Nah kita salah satu harus mengarahkan ke situ. Tadi Pak Beni mengatakan angin, kemudian matahari, biomass. Nah sekarang itu lambat gitu. Betul, saya sampaikan kendala-kendalanya. Mungkin sampai selesai dulu saya bicara. Misalnya kayak EBT, Pak, angin, solar, itu kan juga ada permasalahan di situ. Dia kan intermittent. Apa itu, Pak? Intermittent itu kan kalau misalnya angin, kalau ada angin. Dan itu kalau mau masuk ke sistem. Artinya fluktuatif ya, Pak, pada saat itu supply-nya. Gini, Pak, itu kemudian juga solar, juga demikian. Memang ada suatu solusinya. Kita menggunakan apakah pakai baterai, apakah menggunakan kita tandem dengan gas alam, karena gas alam untuk ramp up-nya bagus. Nah, ini juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Berkaitan dengan biomass, katakanlah untuk PLTA sampah. Nah, biomass bukan sampah, Pak. Ya, oke lah, katakanlah sampah, ya. Itu kan waste, tapi ada banyak pandangan bahwa pemerintah daerah kan sebenarnya bagaimana mengelola sampah. Dia pasti akan mengeluarkan, ada anggaran untuk melakukan itu. Tetapi ada paradigma lain yang mengatakan bahwa sampah itu jadi sebagai sumber daya, Pak. Padahal kan kalau masalah sampah itu adalah masalah lingkungan bagi pemerintah daerah, bagi kota, bukan masalah listrik. Tetapi sekarang malah digiring ke arah supaya listrik, jadi orang mengambil rata-rata ini yang jadi permasalahan. Rata-rata biomas itu, Pak, itu hasil produksinya petani, ya pertanian yang memang tidak dikonsumsi oleh petani.
Nah, itu yang jadi tebu. Itu yang tidak sustain, Pak. Termasuk Artinya kayu. begini, maksud Silakan, Pak saya gini, Ratna. Kita ini punya tanah banyak nggak kepake. Ditanami aja kayu energi. Itu kayu energi itu pakai gamal atau kaliandra. Itu 1 megawattnya itu sekitar 200 hektar. Jadi kalau kita punya 1000 itu bisa 5 megawatt. Bukan yang tanam siapa, Bos? Tanam siapa? Tanah dari mana, Pak? Yang tanam Tanahnya siapa? banyak kehutanan. Trade off-nya di situ, Pak. Banyak, Pak. Bukan Banyak, yang itu tanam, satu. yang tanam ya. siapa? Yang tanam ya perusahaan dong. Kerjasama dengan kehutanan. Loh, Saya iya sih petani aja. Nah, terus menurut kedua saya. ya, Iya. kalau tadi Pak Beni, misalnya angin, terus kemudian matahari, itu semua sudah ada. Teknologi antaranya itu pakai storage. Storage itu yang kemarin mahal 500 per kWh, sekarang sudah 100 per kWh. Sudah 100, Pak. Jadi semua itu kalau kita mau inovasi, mau kita pakai yang kita punya, kita tidak bergantung pada orang ya. Sumber daya lain itu insya Allah kita bisa jadi negara yang mandiri, kemauan untuk berdaulat. Baik, kita jeda dulu ya Pak ya, tetap bersama kami Saudara di Saling Silang. Lembaga riset kita ini